Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan hari ini, di pagi ini saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semuanya dari teman-teman yang sudah lolos untuk mengikuti konseling kelompok bertema karir ini. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, apakah di sini kalian sudah saling kenal atau belum? Iya, ada yang kenal, ada yang belum, Pak. Ada yang kenal, ada yang belum. Iya. Oke. Gimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke apa? Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi, gitu. Enaknya dimulai dari mana dulu nih? Sana dulu aja, Pak. Ada yang perempuan, Oh, soalnya iya. kan dominan cowok. Oke. Silakan perkenalkan diri sama hobinya apa? Perkenalkan, nama saya Diva Alicia Menia, bisa dipanggil Diva. Hobi saya mendengarkan musik sama bernyanyi. Mendengar musik sama bernyanyi. Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Arya Pranesa dari Suara, bisa dipanggil Arya. Hobi saya bermain sepak bola, Pak. pemain sepak bola. Ya. Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Pimpinan Tugas Bola Bagus. Teman-teman biasa manggil saya dengan panggilan Kevin ya, Pak, ya. Hobi saya memasak. masak. Oh. Selanjutnya Baik, perkenalkan nama saya Bima Mahendra, biasanya dipanggil Bima. Untuk hobi saya sendiri mancing. mancing. Di sini teman-teman memiliki hobi masing-masing ya. Ada yang suka mendengarkan musik dan menyanyi. Terus Mas Arya tadi sepak bola, Mas Kelvin juga memasak. Terus Mas Bima tadi hobi mancing. Nah, ini dari hobi kalian nih. Apakah bisa apa ya, sejauh ini sudah mendapatkan kayak seperti apa? Kayak seperti Penghargaan gitu lah, Pak. apa? Penghargaan. Iya, penghargaan. Mbak gitu. Pak. Nah, itu atas hobi kalian sendiri. Mungkin dari Mbak Diva terlebih dahulu. Kebetulan udah sih, Pak, pernah dapat juara Dapat bernyanyi, juara. bernyanyi. Itu di mana Mbak Diva? Di sekolahan. Oh, di Pak. sekolah. Iya. Iya. Kasih orang dulu Mas. Terus dari Mas Arya. Kalau saya belum pernah dapat penghargaan, Pak. Ikut lomba pernah, tapi belum pernah juara gitu. Itu juara aja apa kemarin. Yang penting kan kita sudah mencobanya dulu. Iya. Kasih aku dulu Pak. Dari Mas Kelvin yang hobinya sering masak. Oh, saya nggak pernah ikut lomba-lomba juga sih, Pak. Cuma Ya. Master Chef nih, Master Chef, gak ikutan Master Chef. Enggak sih, Mas. Aku ngerasa setiap masakanku dipuji itu kayak penghargaan. Berarti kesenanganku sendiri ya. Oke. Apakah Mas Kelvin udah punya kepikiran gitu buat buat ikut lomba atau Nah, makanya aku ikut daftar konseling ini, Pak. Oh, berarti Mas Kelvin kesini itu karena ingin informasi itu ya, Mas Kelvin ya. Oke. Oh iya Mas Kelvin, kan saya tanya gini ya. Apakah Mas Kelvin kalau masak itu sering dibagi-bagiin ke orang-orang? Ya pasti, Pak. Soalnya Komentar-komentar yang paling bagus dari orang-orang atau komentar apa yang diberikan oleh orang-orang setelah memakan masakan dari Mas Kelvin? pernah ada yang ngomong gini, Aneh. ini mustahil dimasak manusia. Katanya manusia manapun katanya saking enaknya itu loh. Oh, saking enaknya. Di luar apa ya, ekspektasinya gitu loh, saking enaknya. Makanya aku ngerasa kalau dipuji atau enggak dihargai masakan itu udah kayak penghargaan lah. Gitu. Oke. Kasih aplaus dulu yang dari Mas Kelvin. Nah, ini yang hobinya yang ya antara apa ya, kesenangan dan ada aneh dari Mas Bima. Aneh gimana, Pak? Ya anehnya, Kok bisa dibilang aneh itu? ya anehnya apa ya Mas ya? Ketika orang mancing itu kan biasanya hoki-hokian ya. Iya. Kadang dapat ikan, kadang nggak dapat ikan gitu kan ya. Terkadang orang kan jadi males, tapi Mas Bima masih tetap
memiliki hobi mancing. Nah, yang membuat Mas Bima terkesan sama hobinya Mas Bima itu apa? Ya buat ngisi waktu-waktu luang aja sih Pak, kan daripada apa-apa ini mending mancing. Apalagi kan rumah saya ya ada kayak tempat mancing juga ada kalinya kan. Iya. Barangkali dapat kan bisa buat cemilan. Oh, berarti Mas Bima mancingnya di itu ya, di parit. Iya. Di Bukan di kali. Pari Pak, di sungai. Oh, di sungai. Iya, di sungai. Oh. Pencapaian terbesar nih dapat ikan di kali itu, di sungai dapat ikan apa? Iya, kalau dari sungai ya mungkin seperti itu aja Pak, nggak mungkin ada ikan paus, ikan tuna kan ya mungkin ikan Enggak, misalkan itu belut Iya. gitu paling. Pernah tahu belut? Iya, pernah. Biawak, biawak. Ya, bukan ikan nih Pak. Lu enggak kan konteksnya kan apa yang berhasil ditangkap di situ mas? Di sungai. Kan? Iya, di Kalau sungai. ya biawak kan nggak, ya ada sih di sungai, tapi kan nggak dipancing Pak. Kalau dipancing ya pasti kayak ikan kayak belut, terus juga Iya, iya. wader gitu Pak. Yang kecil-kecil aja. Oke. Ya, sampai sekarang masih hobi mas ya sama? Iya, sampai sekarang masih hobi Pak. Oke, berikan nomor setuju. Oke, mungkin kalian belum tahu atau ada yang sudah tahu ya dari nama saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Bintang Eka Nanda Saputra, bisa dipanggil dengan Pak Bintang. Kak Bintang. Ya, hobi saya sendiri itu hampir sama ya seperti Mas Bima, mancing. Karena buat saya mancing itu adalah apa ya? Bisa merefresh pikiran, apalagi kan kalau mancing itu sama tenger-tenger ya mas ya. Apa tenger-tenger bahasa Indonesia itu? Melamun. Nah, melamun sama melihat pelampung itu di makan ikan. Oke, kita kembali lagi untuk topik kita ya untuk hari ini. Untuk saya menginformasikan tujuan konseling kelompok ini yang mana sebelumnya teman-teman pasti sudah melihat dan membaca poster yang sudah ada ya. Yang dengan judul tema itu menentukan arah karir. Tujuan saya mengambil tema karir ini untuk teman-teman nih yang bingung untuk melanjutkan kemananya, apalagi kan teman-teman ini di kelas 12 ya. Iya, Kelas 12 itu pasti teman-teman bingung untuk mengambil arahnya kemana, untuk melanjutkan arah karirnya mau dikemanain sih, begitu. Untuk tujuan saya di konseling hari ini. Baik, apakah kalian bersedia mengikuti konseling hari ini dari awal sampai akhir? Iya Pak. Ya, bersedia. bersedia. Bersedia semua ya. Iya. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan di sini saya ada dua tipe kelompok, yaitu sifatnya terbuka dan tertutup. Jadi untuk yang terbuka itu peserta diperbolehkan jika masalahnya terasa sudah selesai itu diperbolehkan untuk langsung meninggalkan konseling kelompok ini. Nah, kalau yang kedua ini konseling tertutup. Jadi semua peserta ini harus mengikuti tahapan sesuai konseling yang telah dijadwalkan dari awal sampai akhir. Untuk saya akan menanyakan ini kepada teman-teman, apakah sepakat untuk menggunakan konseling kelompok yang terbuka atau yang tertutup? Tertutup aja sih Pak. Tertutup. Mungkin dari Mbak Diva dulu. Kalau saya mungkin milih yang tertutup ya, karena alasannya mungkin kalau semisal terbuka kan itu ada orang baru masuk nih. Nah itu adaptasinya tuh mungkin susah dan kayak nanti canggung-canggungan lagi. Dan kalau emang kalau tertutup kan nanti kita udah masuk di konseling ini kan bersama-sama, jadi setidaknya keluar tuh juga bersama-sama. Oke. Untuk dari Mas Arya? Saya juga setuju sama pendapatnya Mas Bima sama Mbak Diva. Mending tertutup aja Pak. Oke. Alasannya? Yang pertama sesuai sama Mbak Diva tadi, terus sama mungkin kalau konseling kelompok terbuka kan ada salah satu anggota yang sudah selesai masalahnya keluar. Nah nanti bisa jadi anggota tersebut itu menceritakan masalah-masalah kita yang masih di kelompok ini ke orang lain gitu Pak. Jadi takutnya gitu. Jadi mending kelompok tertutup aja. Oke. Untuk dari Mas Kelvin? Sama juga sih Kak. Tertutup aja itu. Sama ya.
Mas Bima juga sepakat ya. Iya. Oke. Berarti kita menyepakati sesi konseling kelompok ini dengan yang tertutup ya Mas. Oke. Di sini saya akan menjelaskan juga di sini di sesi konseling ini kita harus sepakat ya tidak akan menyebarkan atau membicarakan ini di luar dari sesi konseling hari ini. Lalu juga kalau semisal ada yang ada yang membocorkan masalah ini ke orang lain, itu enaknya diapain? Apakah dikasih punishment? Dan kita sepakati di pertemuan kali ini. Ya dikasih punishment aja Pak. Dikasih punishment. Punishmentnya seperti apa Mas? Dibakar Pak. Dibakar. Bercanda. Apa ya Pak ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa Apa ya? Bingung saya. Ini kalau membocorkan membicarakannya di luar dulu ya. Kalau saran saya sih mungkin diadakan denda ya. Karena kan kalau ada denda itu kan mungkin mau bilang atau bocorkan itu kan jadi mikir 2 kali lagi karena ngeluarin uang itu tadi. Dan mungkin uangnya bisa dinominalkan yang besar ya. Karena kalau nominalnya kecil takutnya nanti kalau dibocorkan itu dia menyepelekan kayak halo udahlah segini. Setuju Pak. Setuju ya? Oke, nominalnya ini dibanderol dengan berapa? 10 juta. 10 juta. Langsung kopen Iya. Bang. Kan kalau apa nominalnya semakin gede kan orang jadi mikir kalau Sepakat ya teman-teman semuanya ya. Silakan Pak. sepakat. Oke, kalau gitu. Oke, kita juga akan menjadwalkan pertemuan kali ini itu diadakan 1 minggu berapa kali enaknya? 1 kali mungkin. Mas Bima 1 kali, Saya setuju sama Mas Bima. Mas Arya. Saya juga. Saya bebas sih Pak. Nah, diadakannya ini di hari apa? Kayaknya habis Jumat nanti Pak. Iya, selesai. Sudah Jumatan. Kan kalau Jumat kan setengah hari Pak. Iya Pak, benar ya Mas, benar. Ya Pak, setuju? Jumatan. Setuju semuanya ya, Iya, sepakat ya. setuju. Oke, berarti diadakannya jam 1-an gitu. Selesai Iya, Jumatan. selesai sholat Jumat. Oke. Lalu nih, kalau ketika ada peserta yang tidak hadir atau terlambat, itu kita kasih punishment atau kita kasih keringanan untuk peserta yang tadi. Ya, mungkin bisa dikasih keringanan dengan menunggu si yang terlambat tadi Pak. Oh. Daripada dia ketinggalan kan mending kita tunggu. Oke, berarti kita menunggu ya. Misal kalau ada yang terlambat, kita menunggu sampai dia hadir. Iya. Apakah ada konsekuensi jam? Kalau misal paling lama terlambat itu setengah jam atau 15 menit. Kalau mungkin terlambat terlalu lama bisa diganti hari aja sih Pak. Kan daripada nunggu lama-lama kan buang waktu gitu. Oke. Mungkin itu ya pertemuan kita diadakan 1 minggu sekali di hari Jumat setelah Jumatan yaitu jam 1. Bagaimana mungkin ada yang ingin disampaikan terkait pertemuan kita di hari Jumat? Apa mungkin ada tambahan dari teman-teman? Itu sih Pak. Sudah? Dari Mas Elvin? Enggak. Mas Bima? Sudah. Mau tanya Pak, Iya. itu tempatnya sama di sini atau beda? Atau kita sepakati bareng-bareng juga? Iya. Kita sepakati bareng-bareng aja ya. Untuk tempatnya enaknya di mana? Di sini aja Pak. Tak pindah-pindah. Deket juga kan Pak. Iya. Oke, boleh. Sama. Oke, kita sepakati ya. Pertemuan kita juga di tempat yang sama di lab ini ya, di ruangan BK. ruang BK ini ya. Oke, kayaknya teman-teman ini sudah pada lemas, ngantuk, sudah nggak semangat lagi nih ya. Ayo kita berdiri dulu, kita mau ada permainan dulu, biar mas-masnya lebih semangat lagi. Berdiri ya Pak. Berdiri ya Pak? Berdiri. Oh, Di semuanya. Oke ya, permainan kita itu sebenarnya cukup mudah. Nanti kalau saya bilang 1, nanti tepuknya 3. Kayak 1. Kalau saya bilang 2, nanti tepuknya 1 kali. Kalau 3, nggak usah tepuk. Oke? Kalau salah gimana Pak? Kalau salah, enaknya gimana nih kalau salah teman-teman?
nyanyi gak sih kak? Ya, nyanyi itu ya. Barang ada 5. Harga ada 5. Tapi diganti semua. Ya. Diganti semua. Oh, Jadi iya, iya. Bilinki gitu ya. Ya. Pak. Percobaan dulu ya. Iya, iya. Oke. Nyantai banget. 2 1 2 1 3. Oke, sekarang udah mulai ya. Iya. 3 2 3 1 1 1 3 2 1 3 1. Masih bener. Masih benar. Masih bener. Masih bener. Ayo sekali lagi harus sportif ya. Iya, iya. Oke. 3 1 2 1 1 3 2 3. Ayo. Ya. Barengan aja. Oh, nyanyinya. nyanyi Ada barengan. Oh, sweet. Ada satu. Ada satu. Sweet. Sweetnya yang gini dah. Genting batu kertas, Mas. Oh, bener. Satu kali apa berapa? Satu kali. Oh, mungkin batu ke Kok Hah? Hah? gini? Oh, kalau kita gini biasanya. Nah, Iya. nanti kalau Iya. 1 2 3. Iya. Ayo. Teman-teman pakai kaplok-kaplok. Oh iya. Kebetulan apa Iya, ya? iya. Kita langsung semuanya. Mari nih. Oke, kita kembali lagi ya. Udah gimana rasanya? Mas Yusuf? Sudah semangat pak. Semangat lagi ya. Udah malu-maluin kan. Oke, sesuai apa yang kalian lihat dari poster yang sudah ditayangkan kemarin, apa nih harapan kalian untuk kedepannya? Habis setelah mengikuti konseling kelompok ini, kita tanyakan dulu ya dari Mbak Diva dulu. Harapan saya sih ingin agar selesai nih ya permasalahan saya. Kan saya juga daftar di poster kemarin tidak tiba-tiba daftar aja. Oke, untuk Mas Arya, harapan saya sih saya bisa memilih jurusan yang saya pengen ya Pak ya. dari Mas Kelvin. Kalau aku sih pak, aku pengen bisa nentuin gitu loh kedepannya itu aku mau, kalau aku kuliah nih mau ngambil jurusan apa, atau enggak kalau aku nggak kuliah itu aku harus ngapain gitu. Untuk Mas Bima, Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama kayak Mas Kelvin ya, lebih tahu nanti kedepannya itu arah karir saya itu gimana Pak. oke. Jadi teman-teman kesini itu ya ingin permasalahannya ingin ada diselesaikan dan ingin memilih jurusan kedepannya itu lebih kuat lagi, lebih apa ya, lebih sesuai apa yang Ingin lebih ya dan lebih tepat lagi. Oke. Nah dari sini pastikan ada permasalahan teman-teman yang ingin dicapai. Kalau saya boleh tahu, bisa teman-teman menceritakan singkat saja permasalahan yang sedang dialami. Dari mungkin Mas Bima dulu. Kalau dari saya mungkin permasalahannya ada itu, saya itu bingung Pak, nanti kedepannya itu mau kuliah atau kerja. Kalau kuliah itu mau ngambil jurusan apa, terus kalau kerja itu kerja apa, gitu sih Pak. Masih bingung gitu. Untuk Mas Kelvin? Kalau saya mungkin kan hobi saya memasak tadi ya Bu. Iya. Saya
nerusin bakat saya ini ke apa ya Pak ya, mungkin sekolah chef atau enggak kursus masak gitu ya mungkin ya. Tapi di sisi lain saya melihat ya, walaupun saya belum obrolin sama orang tua, tapi kayaknya orang tua saya pengennya saya kuliah gitu Pak. Cuma di sisi lain itu saya pengennya nerusin bakat saya ini gitu, memperdalam bakat saya ini. Oke. Kalau dari Mas Arya? Kalau saya itu udah ada planning Pak, mau apa ngambil jurusan psikologi ya. Tapi Ya. saya itu masih ngerasa apa ya, ngerasa kurang Pak, karena saya lihat nilai-nilai saya itu eh, rendah gitu loh Pak. Jadi saya nggak yakin mau ngambil nggak yakin bisa masuk jurusan psikologi itu tadi Pak. Oke. Untuk dari Mbak Diva? Kalau saya sih mungkin kurang lebih sama kayak Mas Arya ya. Jadi kayak masih bingung buat milih jurusan selanjutnya itu apa, karena nilainya belum maksimal sama apa yang saya inginkan jurusannya itu tadi. Oke, di sini teman-teman kan memiliki permasalahan yang hampir sama semua. Seperti contoh Mas Bima tadi, bingung antara bekerja sambil kuliah. Kalau kuliah itu milih jurusan apa, itu masih belum tahu. Iya. Terus dari Mas Kelvin itu bingung mau melanjutkan hobi masak atau melanjutkan kuliahnya. Terus dari si Mas Arya ini tadi masih bingung karena mau ambil psikologi tapi tidak percaya diri karena nilainya kayaknya Mas Arya belum mampu. Nah, untuk Mbak Diva sendiri ini juga bingung memilih jurusan apa yang harusnya dipilih. Di sini kan kita tidak mungkin menyelesaikan masalahnya secara bersamaan ya. Iya Pak. Jadi kita sepakati kalau kita masalahnya siapa yang kita angkat duluan. Apakah ada yang mau terlebih dahulu untuk menceritakan detail bagaimana masalah itu tadi muncul? Oh Mas Arya. Iya, Mas Adi. Oke. Boleh. Silakan menceritakan profesor. Jadi kan sekarang kita ini kan udah naik kelas 12 ya Pak ya, terutama Iya. saya. Nah, saya tuh mau lanjutin ke universitas. Nah, rencananya itu mau ngambil prodi psikologi. Tapi di satu sisi nilai-nilai saya di kelas 12 ini cenderung turun atau kurang gitu Pak, buat apa ya, buat daftar universitas negeri yang prodi psikologi gitu Pak. Jadi ya apa ya, jadi saya ragu buat nerusin ke prodi psikologi atau apa gitu. Itu sih Pak. Oke. Keinginan Mas Arya yang ingin dicapai. Dan saya pengen nilai saya itu naik gitu Pak dari yang sebelum-sebelumnya, agar nanti nilai itu bisa masukin ke rata-rata, jadi bisa saya terusin ke buat daftar universitas negeri prodi psikologi lagi. Oke. Apakah Mas Arya sudah pernah melakukan usaha untuk mendapatkan nilai tersebut? Sudah sih Pak, caranya itu ya belajar itu. Oke. Apakah itu menurut Mas Arya, belajarnya Mas Arya itu relevan? Apakah itu sudah cukup bagi Mas Arya? Belum ya kayaknya Pak. Soalnya kan saya lihat nilai saya malah berkurang di kelas 12. Ada faktor lain yang membuat Mas Arya ini apa ya, kayak nilainya jadi turun atau belajarnya itu udah belajar tapi Mas Arya itu masih belum bisa mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Belum Apa? maksimal gitu ya. Iya, belum maksimal. Nah, itu adakah faktor lain yang menghambat atau mengganggu proses belajarnya Mas Arya? Kadang itu saya masih ke distract sama HP sih Pak. Misalnya saya belajar, terus saya naruh HP saya di sebelah saya. Nah, kadang kan ada muncul notif gitu, WA, TikTok. Nah gitu, kadang saya ke distract ke situ sih. Langsung saya buka HP, scroll TikTok gitu. Jadi nggak melanjutin belajar saya gitu sih Pak. Nah, dari usaha
yang Mas Arya lakukan ini sudah berapa lama kayak Mas Arya belajar dan waktu jamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau belajar sih untuk mempersiapkan ke universitas itu sekitar seminggu mungkin 2 kali aja sih Pak. 2 kali dalam 1 minggu. Ya, itu pun di hari libur ya. Terus untuk waktunya itu mungkin sekitar ya 15 menit, 20 menit gitu Pak. 15 sampai 20 menit. Ya. Oke. Gimana nih menurut teman-teman dari usaha yang dilakukan oleh Mas Arya? Apakah teman-teman ini ada pendapat lain tentang usaha yang telah dilakukan Mas Arya? Apakah itu menurut teman-teman sudah maksimal atau belum? Sebenarnya kalau dijalani dengan sungguh-sungguh mungkin udah maksimal ya kayak dengan niatnya Mas Arya untuk belajar gitu. Cuman yang membuat kurang maksimal ya seperti yang Mas Arya ceritakan tadi, masih ke distrik sama handphone gitu. Mungkin kalau bisa menahan diri untuk tidak ke distrik kayaknya bisa maksimal deh Pak. Mungkin juga dengan menambah jam belajarnya gitu, ataukah mengganti metode pembelajaran yang mungkin bisa memanfaatkan HP gitu Pak. Mungkin menggunakan teknologi gitu, belajar dari HP gitu mungkin ya Pak ya. Oke. Gimana nih Mas Arya pendapat dari Mas Kelvin? Katanya Mas Kelvin tadi kan mungkin sering ke distract soal HP ya, Iya. dan waktu belajarnya itu kurang karena belajar Mas Arya tadi 15 sampai 20 menit. Nah, mungkin itu lebih dimaksimalkan lagi gitu, Iya. gitu Mas Kelvin ya. Iya. Oke. Gimana Mas Arya menurut pendapat Mas Kelvin? Ya mungkin saya bisa terima masukan dari Mas Kelvin ya Pak ya. Mungkin saya bisa belajar lebih lama lagi kalau saya bisa. Terus mungkin saya belajarnya bisa dari HP karena kan kebetulan juga saya itu kalau scroll terus itu isinya cuma main games terus sepak bola gitu aja sih Pak. Jadi mungkin HP itu bisa saya maksimalkan nanti di pembelajaran berikutnya gitu sih Pak. Oke. Sekarang dari pendapat Mas Bima nih, gimana? Kalau dari saya mungkin ya kan tadi Mas Arya bilangnya belajarnya cuma 2 kali seminggu dan waktunya mungkin 15 sampai 20 menit ya. Nah mungkin kalau dari saya ya bisa setiap hari kan ya, karena kan kalau 2 kali dalam seminggu ya menurut saya kurang efektif, apalagi waktunya cuma singkat, apalagi kan keinginan Mas Arya untuk masuk universitas negeri juga kan, terus juga ke psikolog ya kurang kurang relevan lah kalau usahanya masih sedikit gitu. Jadi bisa ditambah jam belajarnya sih kalau dari saya. Gimana menurut Mas Arya dari pendapatnya Mas Bima? Ya, pendapatnya Mas Bima juga bisa saya ambil masukannya juga sesuai sama yang saya harapin nanti ke depannya gitu sih Pak. Oke. Terus untuk Mbak Diva gimana pendapatnya? Mungkin saran dari teman-teman sudah bagus ya, saya ingin menambahkan aja. Mungkin kalau sering ke distract sama handphone atau notifikasi yang katanya Mas Arya tadi ya, mungkin bisa di silent terlebih dahulu saat proses belajar ya. Jadi agar notifikasinya ini tidak terdengar dan tidak buru-buru membuka handphone contohnya. Dan mungkin ditambahi kegiatan positif lagi seperti kayak membaca buku, jurnal atau lainnya gitu agar bisa tidak monoton mungkin belajarnya, jadi ada variasi lagi. Oke. Nah, dari pendapat teman-teman yang sudah diberikan, Mas Arya itu bisa menambahkan jam belajar, terus juga bisa menggunakan handphone sebagai alat belajarnya buat Mas Arya, serta Mas Arya bisa meluangkan waktu setiap hari setidaknya itu 15 atau sampai setengah jam lah untuk melakukan belajar di setiap hari ya Mas, harus konsisten. Terus juga apa yang kata Mbak Diva tadi, untuk waktu belajar itu mending di silent dulu agar Mas Arya itu lebih fokus dalam pembelajarannya Mas Arya itu tadi. Bagaimana Mas Arya untuk apakah Mas Arya bisa menerima tanggapan dari teman-teman? Bisa Pak. Kalau untuk sekarang saya mungkin mulai nyoba dalam hal kecil-kecil dulu ya Pak ya, bertahap gitu. Jadi nanti kalau udah mulai konsisten, mungkin jam terus cara belajar mungkin bisa saya tambah lagi. Oke, baik.
Yang penting itu niatnya dari Mas Arya sendiri ya, bisa melakukan konsisten apa tidaknya. Dari permasalahan Mas Arya tadi kan, Mas Arya ingin melakukan ingin melanjutkan ke kuliah di universitas ya, mengambil jurusan psikologi. Nah, cuman Mas Arya itu kan bingung karena takut nilainya itu tidak mencukupi ke universitas tadi. Ya. Sebenarnya usahanya Mas Arya yang sudah dilakukan itu sudah bagus, karena Mas Arya juga mau ada kemauan buat belajar untuk menempuh ke jurusan tinggi. Itu sudah apa ya, sudah bagus Mas. Cuman Mas Arya itu bisa menambahkan jam belajarnya Mas Arya, terus seperti menjadikan handphone itu menjadi alat belajar. Jadi Mas Arya itu lebih fokus sama jam belajarnya Mas Arya. Atau tidak, Mas Arya nanti bikin jadwal buat untuk Mas Arya, supaya Mas Arya itu ada jadwal mana waktunya belajar, mana waktunya main game. Jadi Mas Arya itu tahu batasan setiap hari dan harus konsisten. Mas Arya nanti bisa menjadwalkan, kayak misal hari Senin 30 menit, dari Selasa 30 menit setiap hari. Nanti lama-kelamaan pasti Mas Arya bisa menjadikan nilai Mas Arya lebih meningkat dan lebih stabil lagi, supaya Mas Arya bisa masuk ke universitas yang Mas Arya harapkan. Serta saran teman-teman tadi yang seperti ketika Mas Arya belajar, menyilai HP Mas Arya supaya tidak terganggu, menambah jam pelajaran, terus lebih efektif lagi dalam belajar. Terus juga apa yang kata Mas Kelvin tadi, lebih meningkatkan HP sebagai alat belajar dan panduan untuk Mas Arya dalam mempelajari apa yang Mas Arya pelajari. Oke, dari sini planning apa ya selanjutnya ingin Mas Arya capai? Ya mungkin saya bisa ambil saran-saran dari teman-teman ini ya Pak ya. Mungkin untuk saya mulai dari hari aja Pak ya dulu. Seminggu mungkin saya bisa lakuin untuk sementara ini bertahap ya Pak ya. Mungkin bisa 4 kali seminggu saya belajar. Terus untuk waktunya itu di jam mungkin sehabis maghrib, karena habis maghrib itu saya ada waktu luang Pak. Terus waktunya itu mungkin sekitar ya 30 sampai 45 menit bisa. Untuk harinya mungkin bisa di hari Jumat, Sabtu, Minggu sama Senin. Apakah Mas Arya bisa konsisten? Bisa Pak. Gimana teman-teman? Kalau Mas Arya agak konsisten, kita akan mengasih punishment buat Mas Arya. Apakah teman-teman setuju? Setuju sih, mungkin tapi dari reward dulu ya Pak ya. Kayak misalnya Mas Arya capai nih usahanya apa, mungkin ada reward yang Mas Arya inginkan mungkin, atau yang ingin dilakukan. Nah nanti kalau semisal usaha planningnya ini tidak bisa tercapai, baru nih punishment apa yang Mas Arya dapat. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Dari reward yang Mas Arya inginkan, kalau Mas Arya bisa konsisten dalam belajar, apa yang diinginkan oleh Mas Arya? Rumah 2 lantai Pak. Kalau lebih aja Pak. Wah, Realistis ya Pak. Nggak realistis ini. Wah banget ya. Mungkin kalau teman-teman ini bisa ngasih saya apa ya, jajan itu setiap pertemuan. Moto Mentol sih, pertemuan aja Pak. Rewardnya sekali pertemuan aja. Oh iya, Kalau setiap hari kan iya Mas Bima. boncos juga kan. Iya. Setiap pertemuan. kita malah ngutang gitu. Ya, Iya, itu yang disepakati teman-teman ya Mas Arya ya. Kalau Mas Arya berhasil menentukan jam belajarnya Mas Arya dengan konsisten, nanti teman-teman akan traktir jajan pentol.
Tapi tidak setiap hari apa yang dikatakan Mas Kevin tadi malah ngutang ya ada kan setiap hari. Ya Karena kan bukan pentol sih Pak sebenarnya. Pasti aku ngeliat kan Mas Arya ini kan hobinya olahraga kan. Iya. Jadi mungkin makanan yang lebih sehat gitu. oke. Ya, Ya itu bisa. Oke. Bisa ya, Pak. Nah, kalau semisal Mas Arya tidak bisa melakukan apa nih punishment yang cocok buat Mas Arya? Mungkin ya mentraktir balik aja pak. Iya. Mulai kembali. Ya, limpas. Limpas gitu kan. Menraktir baliknya ini 2 kali lipat atau Dua kali lipat dong Pak. Dua kali Dua kali lipat. hukuman kan. Ada hukuman. Iya. Biar Oke. dia itu termotivasi gitu pak. Oke. Gimana nih Mas Arya? Bisa menerima nggak punishment dari teman-teman? Bisa. Bisa, Sih, Pak. bisa, bisa. Kakak saya lebih. Mas Kevin nggak aku di sini dulu ya Mas Kevin. Oh iya maaf Pak. Soalnya saya berharap ditraktir ya Pak ya. Berarti Mas Kevin ini udah antusias banget. Iya, soalnya saya support banget buat Mas Oke. saya itu. Terima kasih yang Mas Kevin. Iya. Bagaimana Mas Arya? Diusahakan nih Mas Arya ya. Iya Pak, saya bisa kok konsisten. Bisa ya. Oke. Oke, di sini saya akan memberikan tugas rumah untuk Mas Arya ya. Nanti kita evaluasi di minggu depan apakah Mas Arya berhasil untuk mencapai apa yang diharapkan Mas Arya, apa yang bisa apa yang Mas Arya lakukan belajar ini bisa teratur, bisa konsisten. Nanti Mas Arya bisa membuat buku Catatan kan. ya buku catatan keseharian Mas Arya, belajarnya berapa menit, waktunya jam berapa saja. Nah itu nanti kita evaluasi di minggu depan apakah Mas Arya sudah berhasil apa belum. Ya sudah efektif apa belum. Nah nanti itu tapi Mas Arya nyatetnya dengan jujur ya, jangan kalau semisal nggak belajar terus belajar, harus jujur-jujurnya. Oke? Siapa? Oke kalau gitu. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman untuk Mas Arya? Aku pengen nanya Pak. Ya. Semisal kalau kita membantu untuk ngingetin Mas Arya gitu, kayak bentar lagi jam segini kamu di jadwalmu kamu harus belajar gitu ya, itu bisa nggak Pak? Oh, sangat diperbolehkan dan boleh selagi tidak mengganggu kesibukan dari teman-teman sendiri. Iya. Oke. Ya, kalau ya nggak sibuk ya boleh kok. Langsung diingatkan saja teman-teman. Oke. Pentol. Motor. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah sih Pak. Sudah mungkin itu. Ya mungkin. Iya itu saja sih pak. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kapan Pak kira-kira? Nah, seperti perjanjian waktu awal tadi ya, kita bertemu lagi di Jumat setelah Jumatan pukul 1. Nanti kalau ada yang telat atau yang terlambat bisa chat di grup saja. Iya. Melalui WhatsApp. Nanti nih buat grup selesai ini pak. Iya Mas. Iya. Iya Mas. Kalau gitu jika dirasa sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, mari kita tutup sesi konseling kelompok di hari ini. Kita lanjut lagi di minggu berikutnya yaitu di hari Jumat jam 1 ya. Iya pak. Oke, sekian saya akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Mari pak. Mari, Pak. Ya.